komputer yang biasa teman-teman pakai, termasuk HP teman-teman juga itu ya, berbagai macam peralatan elektronik itu hampir semuanya yang ada chipnya ya, itu pakai prinsip 1 dan 0. Jadi semuanya itu datanya itu direpresentasikan sebagai 1 dan 0. Komputer kuantum itu memanfaatkan fenomena kuantum dalam mekanika kuantum di fisika gitu, yang namanya superposisi. Nah, superposition ini itu adalah kondisi di mana komputer kuantum dari si Google mampu menyelesaikan masalah komputasi dalam waktu 5 menit, tugas yang menurut Google memakan waktu lebih lama dari usia alam semesta bila dilakukan oleh komputer klasik. Usia alam semesta itu sendiri itu kan kalau nggak salah itu 14 miliar tahun kan ya, kalau nggak salah hampir 14 miliar tahun yang lalu, dan itu bisa berpotensi ya kayak menjebol enkripsi dan lain sebagainya gitu. Tapi ada sisi positifnya. Oke ya, halo teman-teman semuanya. Ya, di video kali ini saya ingin sharing lagi ya. Jadi ini sekedar sharing lagi mengenai komputer kuantum atau kuantum komputer gitu. Jadi ya ini cuma bahasa Inggris aja ya, dibalik aja gitu ya kalau bahasa Inggris kuantum komputer gitu. Nah, di sini kita akan bahas sedikit aja tentang komputer kuantum. Mungkin kalau in case teman-teman ada yang penasaran. Jadi ini digadang-gadang ya, komputer kuantum itu menjadi masa depan dari komputer. Dia itu karena komputer kuantum ini bekerja beda jauh dengan komputer sebelumnya. Jadi di sini tuh ada dua istilah ya. Jadi di sini tuh ada komputer klasik atau classical komputer, dan yang satunya itu komputer kuantum ini gitu. Nah, bedanya apa sih memang? Nah, kalau teman-teman mungkin yang nonton channel ini mungkin beberapa mungkin ada yang kuliah di tentang computer science atau mungkin informatika gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak kuliah di situ tapi pengen tahu komputer kuantum itu di mana, kayak gimana gitu, teman-teman bisa search saja. Di sini tuh kalau setahu saya itu Google yang pertama meneliti ya. Sebenarnya IBM juga sih, IBM perusahaan komputer juga dan juga server data center gitu, itu juga mengembangin penelitian komputer kuantum. Jadi teman-teman bisa search saja gitu, kuantum komputer gitu, kuantum komputer. Nah ini teman-teman tinggal baca aja di sini ya. Jadi nah ini bentuknya seperti ini kalau sekarang ya masih ruwet kayak gini. Nah, teman-teman bisa baca di yang Wikipedia di sini ya. Nah, komputer kuantum is a computer that exploits quantum mechanical phenomena. Nah, bahasa Inggris, tapi intinya komputer kuantum itu memanfaatkan fenomena kuantum dalam mekanika kuantum di fisika gitu. Nah, ini mungkin agak mulai berat ya. Jadi sebenarnya di sini juga saya nggak terlalu paham juga karena memang ya ini ranahnya fisika kuantum. Jadi di sini itu kita di komputernya, bukan di prinsip dari sainsnya sih, mekanisme kuantum ini sendiri gitu. Nah, tapi kuantum itu sendiri juga sebenarnya suatu fenomena yang agak lumayan aneh, sekalipun bagi ilmuwan juga gitu ya. Jadi kuantum sendiri yang dimanfaatkan dari si komputer kuantum ini itu fenomena superposisi. Jadi apa itu fenomena superposisi? Nah, ini sebelum ke situ kita harus memahami juga mengenai classical komputer atau komputer klasik itu sebenarnya kerjanya seperti apa sih? Bagi yang teman-teman nggak kuliah di informatika atau computer science ya, jadi di sini sebagai pengantar aja. Itu teman-teman bisa juga searching sih, misalnya classical komputer gitu. Komputer. Ini teman-teman bisa searching di sini. Nah, also known as binary computer, use bits 1 or 0 to represent and process information. Jadi intinya komputer yang biasa teman-teman pakai, termasuk HP teman-teman juga itu ya, smartphone teman-teman, IoT juga kalau teman-teman ada smart home di rumah, terus hampir semua perangkat elektronik sih, laptop, komputer PC, HP, terus
alat-alat IoT yang lain gitu ya. Terus berbagai macam peralatan elektronik itu hampir semuanya yang ada chipnya ya, itu pakai prinsip 1 dan 0. Jadi semuanya itu datanya itu direpresentasikan sebagai 1 dan 0. Jadi karena kalau 1 dan 0 ini digabungkan itu menjadi suatu data nanti intinya. Jadi kalau misalnya ya teman-teman itu ke ini deh, coba saya demonstrasikan ini aja, text to binary aja lah, text to binary converter. Nah ini misalnya ya, di sini saya ini teman-teman bisa coba sendiri, di websitenya namanya rapidtables.com. terus nanti teman-teman yang from text to binary gitu. Nah ini teman-teman tinggal masukin aja. Di sini tuh mungkin misalnya teksnya itu apa ya, misalnya halo, terus saya berikut. Nah ini channel saya ya teman-teman ya. Ini channel saya. Jadi sini ada encodingnya. Ini opsional juga sih. Ada beberapa macam encoding. Jadi encoding ini tuh kayak standar tone kodenya itu pakai standar apa untuk menjadi 1 0 tadi. Jadi ini nanti teks ini itu akan diubah jadi 1 dan 0 aja gitu. Coba ya kita convert. Nah ini jadi kayak gini, 1 dan 0. Nah ini adalah representasi dari si data halo saya Vedukut gitu. Nah kenapa bisa kayak gini? Nah itu bahasan yang panjang sih. Kalau teman-teman mau pengen bahasa tentang kenapa ini itu jadi seperti ini, nah itu mungkin teman-teman bisa request di kolom komentar di bawah ya. Jadi ini masuk ke bidang arsitektur komputer gitu, itu ada yang bahas tentang ini. Jadi ini udah deket sama hardware, tapi dia udah di softwarenya sih gitu. Nah intinya gitu. Jadi ini 1 dan 0 itu sebenarnya merepresentasikan aliran listrik. Jadi kalau 1 itu ada listriknya, kalau 0 itu enggak gitu. Nah intinya kayak gitu. Dan 1 dan 0 itu dia kan kalau misalnya di CPU atau teman-teman di prosesor gitu ya, itu kan ada yang namanya transistor. Teman-teman bisa searching aja transistor. Nah transistor itu adalah nih, is a semiconductor device used to amplify or switch electronic signal. Jadi kayak saklar gitu, yaitu menonaktifkan dan juga mengaktifkan aliran listrik gitu. Nah nanti kalau misalnya transistor ini digabungkan itu ada yang namanya gerbang logika gitu. Nah ini sebenarnya udah lumayan dalam sih, gerbang logika. Nah gerbang logika ini itu gabungan dari beberapa transistor tadi. Nah transistor tadi itu kan menerima 1 dan 0 istilahnya kalau direpresentasikan dalam sini ya, itu listrik mati dan hidup gitu loh, hidup dan mati gitulah ya. Nah terus kalau digabungkan nanti akan menjadi di gerbang logika ini ada gambarnya di sini. Nah ini ada yang AND, ada yang OR. Nah AND, OR dan lain sebagainya ini, AND itu pokoknya ada ininya, ada aturannya. Di sini tuh ada, coba saya perbesar ya. Nah di sini itu ada aturannya. Jadi kalau AND itu kalau misalnya inputnya itu 0 dan 0 itu pasti outputnya 0. Terus kalau inputnya itu 0 dan 1, outputnya pasti 0. 1 dan 0, outputnya itu pasti 0. Kalau 1 dan 1 itu baru dia 1 karena AND. Jadi ini kayak logika aja sih. Kalau sesuatu dan sesuatu itu berarti sesuai dengan sesuatunya. Tapi kalau sesuatu dan tidak sesuatu berarti tidak sesuatu. Itulah ya. Kalau misalnya ini deh analogi apa namanya, ini sebagai pengantar aja ya. Jadi analogi misalnya teman-teman saya suruh atau teman kalian itu ada yang nyuruh tolong beliin mie ayam sama tahu gitu. Nah mie ayam dan tahu berarti kan dua-duanya harus dipenuhi. Nah berarti kalau dua-duanya harus dipenuhi berarti ya memang harus 1 dan 1 gitu. Kalau 1 dan 0 berarti kan yang salah satunya nggak ada. Misalnya mie ayam beli tapi yang tahunya nggak ada, berarti nggak ada, maksudnya nggak diterima gitu, outputnya jadi 0 ya. Analoginya kayak gitulah.
Itu kalau AND. Tapi kalau OR itu kan atau. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh dapat perintah suruh beli mie ayam atau tahu gitu, berarti salah satunya aja gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada dua-duanya, berarti itu nol, karena kan teman-teman nggak disuruh nggak beli gitu. Intinya kayak gitulah ya. Jadi itu dua gerbang logika ya, contoh gerbang logika. Yang lain ada banyak sih, ada NaN, NaN, NOR, XOR, XNOR, dan lain sebagainya. Ada banyak pengembangan yang lain juga gitu. Nah, itu udah panjang sih kalau mau dibahas ya. Tapi kalau teman-teman mau dibahas lagi lebih lanjut, itu bisa nanti teman-teman komen di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya saya ada waktu, mungkin saya bisa buatkan videonya nanti ke depannya. Nah, ini itu kalau dikembangkan itu bisa jadi suatu data. Nah, teman-teman bisa searching yang namanya ASCII, tabel ASCII, tabel lah ya tabel. Nah, teman-teman bisa searching di Google itu yang namanya tabel ASCII, yang sederhana aja lah ya. Yang sederhana itu ini. Ini nggak tahu bener atau enggak ya. Jadi ada beberapa versi soalnya. Udah ada yang extended, ada yang nggak extended. Misalnya yang ini aja lah. Ini coba di open image. Nah, ini di sini. Nah, ini tuh karakter-karakter yang ada di keyboard teman-teman. Jadi kalau misalnya, tapi kecuali ada beberapa yang nggak ada sih di sini ya. Itu misalnya teman-teman pencet spasi, itu yang keluar nanti desimalnya adalah 32. Nah, 32 ini itu bisa jadi binary kayak ini tadi, atau 1 dan 0. Bisa direpresentasikan kayak gitu. Nah, jadi H ini ya, misalnya H. H itu representasinya itu adalah ini. Nah, H di sini itu dia kan ini 27. Nah, 27 itu berarti ini adalah 27. Coba ini kalau misalnya di copy ya. Terus saya coba buat di sini binary to desimal gitu. Coba kita convert binary-nya ini, apakah dia 27? Nah, dia 27 kan? Maksudnya 72, sorry. Dari tadi 72 gitu. Ini saya rekamnya ini udah tengah malam sih ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada agak-agak gimana gitu, karena ada kesibukan banyak sih saya di kampus. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini tuh 72. Itu sekilas tentang komputer klasik ya. Jadi intinya data-data yang teman-teman lihat di komputer ini ya, even yang teman-teman lihat pas waktu saya rekam ini, itu dia direpresentasikan dalam CPU itu jadi 1 dan 0 doang gitu. Nah, itu cukup ya untuk yang pengantar komputer klasik. Nah, sekarang kalau untuk komputer kuantum, nah ini memanfaatkan fenomena kuantum yang namanya superposisi. Nah, superposisi ini, nah ini teman-teman bisa cek di Google juga sih, quantum superposition gitu. Nah, superposition ini itu adalah kondisi di mana suatu partikel itu dia itu bisa sesuatu yang lain juga gitu dalam waktu yang sama gitu. Jadi bayangin aja sesuatunya itu 1 dan 0 ya. Jadi 1 dan 0 ini kalau di posisi superposisi atau superposition ini ya, quantum superposition, itu 1 dan 0 ini bisa bersamaan. Kecuali nanti kalau misalnya ada yang mengamati. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah dengar ya, itu tentang teori kuantum itu kayak gitu. 1 dan 0 ini bisa bersamaan kalau di ranah kuantum. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh quantum computing atau komputer kuantum. Nah, dimanfaatnya gimana? Ya, ini sebenarnya dimanfaatkannya itu kompleks sih. Di sini ada berbagai macam hitungan kayak gini ya. Jadi di sini, nah ini ada gerbang logikanya sendiri juga, dia beda sama yang tadi. Nah, gerbang logika di sini itu jujur saya nggak paham sama sekali gitu. Jadi di sini saya nggak pelajari di sini di waktu saya kuliah gitu. Tapi ini ya kayaknya teknologi masa depan itu mungkin bakal ada yang namanya komputer kuantum ini digunakan secara
lumayan massal gitu, bukan massal sih, apa ya, lumayan banyak lah gitu. Karena untuk sekarang ini itu untuk menjalankan komputer kuantum ini sendiri itu masih mahal banget. Karena untuk bisa dia itu si apa partikelnya yang nanti dipakai dia itu, partikel kuantumnya dia bisa jadi superposisi dan dia bisa digunakan dimanfaatkan gitu. Itu harus di suhu mendekati 0 mutlak. Dan 0 mutlak itu bukan 0 derajat Celcius tapi 0 derajat Kelvin. Coba teman-teman searching aja ya, suhu 0 mutlak. Nah ini itu adalah 0 derajat Kelvin. Nah teman-teman kalau ingat di IPA SMP atau SMA gitu ya, itu Kelvin itu kan satuan yang acuan dari satuan derajat yang lain kan, satuan suhu maksudnya, satuan suhu yang lain. Jadi kalau 0 derajat Kelvin ya dalam Celcius jadi minus 273 ini derajat Celcius. Kebayangkan itu dinginnya minta ampun, itu nggak ada tempat di bumi ini yang suhunya sampai sedingin minus 273 derajat Celcius. Nah ini tapi Google kemarin itu ada eksperimen, kalau nggak salah, bukan kemarin sih, ada beberapa waktu yang lalu, ada setahun yang lalu atau lebih ya mungkin ya, itu udah mulai penelitiannya kalau nggak salah Google itu mengenai kuantum komputer ini tadi. Nah itu kayak gitu ya, intinya kayak tadi ya, jadi dia memanfaatkan superposisi tadi yang bersamaan antara 1 dan 0 lah. Apa benefitnya memanfaatkan fenomena itu tadi gitu? Nah benefitnya adalah jadi kalau classical komputer tadi itu kan 1 dan 0 dan dia itu dia mengeksekusinya itu sekuensial. Jadi kalau misalnya tadi ya, misalnya saya ngetik di sini notepad, misalnya ya ini simple banget sih ya, ini contoh simple aja sih. Jadi misalnya saya ngetik halo, nah halo ini tadi itu diketik secara berurutan, jadi H dulu, A dulu, L dulu, lalu O dulu. Kalau misalnya dia pengkodeannya ya, misalnya H ini tadi kan 72 ya kodenya, ini kan sama dengan 72 tadi itu kan binarinya ini. Nah binarinya kan ini tadi. H ini waktu saya ketik di keyboard, H itu di komputer itu dia akan menerjemahkan dari keyboard dulu, terus nanti baru dia akan merepresentasikan dalam binary, lalu dari binary ini nanti akan dipasingkan atau dioper ke kartu grafis yang nanti akan ditampilkan dalam layar yang berupa karakter H. Yang gitu, jadi kayak gitu jadinya. Nah itu kan sekuensial. Nah bayangin kalau misalnya semua ini itu berlangsung secara instan gitu. Jadi kalau misalnya ini deh, mungkin lebih ke yang agak realnya ya, teman-teman mungkin misal pernah dengar yang namanya hashing. Hashing itu adalah proses hashing ya, hashing tulisannya kayak gini, hashing. Nah hashing itu adalah proses proses membuat signature dari suatu data. Misalnya datanya halo ini tadi lagi ya, nah ini signaturenya itu akan menjadi misalnya sesuatu misalnya ABC gini lah, terus nanti ada angkanya kayak gini. Nanti kalau misalnya ini O nya itu tak ganti jadi hala A gitu, nah di sini mungkin berubah total, misalnya jadi begini. Nah ini ada algoritmanya biar dia itu bisa menjadi signature kayak gini. Nah algoritma ini itu nggak bisa dibalikin. Kalau hashing itu, kalau teman-teman paham tentang hashing ya, itu dia satu arah. Jadi kalau misalnya dari data asli itu menjadi kayak gini, itu dia nggak bisa dibalikin lagi kayak gini. Beda sama enkripsi ya, kalau enkripsi dia bisa dibalikin lagi karena dia ada kuncinya, tapi kalau hashing itu nggak ada. Nah ini biasanya dimanfaatkan dalam password atau menyimpan password lah ya. Jadi kalau menyimpan password itu biasanya dari password yang plain text itu just diubah menjadi kayak ini, baru nanti disimpan di database gitu. Nah
Sampai sini moga-moga teman-teman paham ya. Nah, itu hashing. Nah, terus kalau misalnya ada kasus data bocor, misalnya data bocor, itu logikanya kan si hacker nggak bisa dapetin passwordnya secara gampang ya, soalnya kan dia yang disimpan kan, kalau misalnya dia memang benar itu kan di hashing pasti. Dan hashingnya ini itu ada banyak ya, ada yang maksudnya algoritma yang dipakai itu bisa macam-macam gitu, bisa SHA 256, terus bisa SHA 512 gitu, ada RSC, enggak deh, RSC itu enkripsi, tapi ya itulah ya, ada banyak sih. Dan ini itu semakin ini kan 256 ya, terus ini 152 512 itu semakin besar, itu dia menjadi semakin panjang hasil dari si signaturenya. Nah, semakin panjang berarti semakin banyak kemungkinan. Nah, yang dimanfaatkan sama si hacker nanti itu adalah menebak ini itu datanya apa itu dengan brute force. Biasanya kayak gitu sih ya, yang saya dengar itu dengan brute force. Jadi nanti ditebak misalnya dari data ini itu benar nggak sih sama ini. Jadi kayak misal gini ya, misalnya nih hacker ya, misalnya ini ada yang kata-kata itu kayak gini, John gitu, ini nama orang ya misalnya ya, itu sama dengan signaturenya kayak gini, sama nggak sama yang apa yang ini, nggak kan, berarti nanti yang lain gitu, misal apa gitu, ini jadi M gitu bukan N, nanti beda lagi gini tapi ini kan nggak sama juga, masih sama yang ini kayak gini. Nah itu terus gitu. Nah itu kan perlu computing power atau resource atau sumber daya komputer yang banyak kalau dia memang mau semua dicoba gitu. Nah biasanya yang butuh computing power yang banyak kayak gini itu biasanya dioper ke yang namanya GPU, karena GPU itu dia tetap sekuensial, cuman dia bisa membagi membagi resource-nya itu menjadi paralel gitu. Jadi yang biasanya itu nanti ini tuh dicek satu-satu, yang ini dicek, terus ini lagi gitu. Nah itu jadi per core. Jadi misalnya ini itu dicek di core mana, terus ini dicek di core mana, dan ini terjadi secara paralel, kayak punya pegawai gitulah ya, pegawai. Jadi teman-teman misal punya pegawai 3 gitu, yang satu ngecek, yang satu ngecek juga. Nah itu kan jadi lebih ini ya, lebih efisien, karena kan ada 3 pegawai yang bekerja bersamaan. Itu sama, CPU itu core-nya kan banyak makanya kan, dan dia itu masing-masing punya tugasnya ngecek sendiri-sendiri, dan dia itu punya porsinya sendiri-sendiri untuk ngecek itu. Cuman kan tetap masih sekuensial tiap core-nya dia, tiap pegawainya itu. Jadi walaupun tetap paralel dan makanya dia lebih cepat dibanding CPU itu, tapi tetap ya lebih lambat, jauh lebih lambat daripada komputer kuantum. Nah karena apa? Komputer kuantum tadi seperti yang tadi udah saya bilang ya, jadi dia itu ada memanfaatkan superposisi, jadi dia itu bisa 1 dan 0. Bayangin, bisa 1 dan 0 di bersamaan. Itu kalau kemungkinan itu bisa bersamaan, itu kan bisa memunculkan memunculkan solusi secara instan dan banyak, berbagai macam solusi, berbagai macam kemungkinan itu secara instan, karena dia ada di berbagai macam posisi itu tadi juga gitu. Nah makanya kalau nggak salah kemarin itu ada berita, kemarin sih, ada beberapa waktu yang lalu sih, itu berhasil memecahkan solusi permasalahan komputer yang biasanya kalau di komputer klasik biasa atau di server superkomputer yang ada sekarang itu bertahun-tahun, ribuan tahun kalau nggak salah ya, itu jadi cuman berapa menit gitu pakai komputer kuantumnya si Google yang diteliti. Nah ini coba yang ini ya, bisa atasi masalah komputasi dalam 5 menit. Nah ini ada tulisan kan di sini,
mampu menyelesaikan masalah komputasi dalam waktu 5 menit, tugas yang menurut Google memakan waktu lebih lama dari usia alam semesta bila dilakukan oleh komputer klasik. Ini dulu. Usia alam semesta itu sendiri itu kan kalau nggak salah itu 14 miliar tahun kan ya, kalau nggak salah hampir 14 miliar tahun yang lalu. Nah, uh, ini cuma dilakukan dalam waktu 5 menit pakai chipnya komputer kuantum dari si Google gitu. Jadi itu ya, ini cuman kayak apa, ngasih tahu aja beberapa teknologi baru itu. Kalau teman-teman pernah dengar tentang kuantum, itu komputer kuantum. Nah, ini kalau teman-teman in case penasaran, itu kayak gitu tadi gambaran secara dari luarannya gitu. Jadi kita nggak bahas yang mengenai dalam-dalamnya. Jadi intinya kayak gitu tadi. Dan itu bisa berpotensi ya kayak gitu tadi sih, kayak menjebol enkripsi dan lain sebagainya gitu. Tapi ada sisi positifnya. Ini bisa jadi lompatan bagi AI. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ya pernah dengar kalau AI itu dilatih, biasanya pakai CPU kan, karena kan dia bisa paralel. Walaupun dia masih apa namanya, masih sekuensial. Tapi kalau misalnya pakai kuantum dimanfaatkan gitu ya, kuantum ini, komputer kuantum untuk ngelatih AI, bayangin itu bisa sepintar apa AI itu tadi. Dan dia bisa apa namanya, bisa mengakomodir miliaran parameter lebih, mungkin ya hampir triliun mungkin parameter nanti. Itu bisa mungkin terjadi sih kalau nggak salah nanti pakai kuantum, teknologi kuantum ini. Itu mungkin kalau dari saya ya. Mungkin kalau teman-teman ada pendapat lain, mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah, atau ada yang ditanyakan mungkin bisa di kolom komentar di bawah juga gitu ya. Kita diskusi aja sifatnya di sini mengenai teknologi baru yang sebenarnya sudah diteliti dari beberapa tahun yang lalu juga sih, sama Google, IBM dan juga Microsoft juga sih kalau nggak salah ya. Itu jadi mungkin kalau misalnya ada yang salah di sini, mungkin teman-teman bisa koreksi di kolom komentar di bawah juga. Di sini saya juga nggak terlalu mendalami banget tentang komputer kuantum ya, karena saya bukan ahlinya juga, jelas gitu. Dan apa, di sini saya cuma tertarik aja mau bahas tentang komputer kuantum ini, bagi yang mungkin teman-teman yang apa namanya, ya sharing aja. Dan mungkin teman-teman juga bisa share video ini ke teman-teman yang lain juga, buat mereka biar tahu tentang teknologi yang akan datang nanti itu seperti apa sih sebenarnya, dan paling nggak ngerti sebenarnya komputer kuantum tuh kayak gimana kerjanya, secara kelambiaran atau secara garis besarnya gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan sampai ketemu di video saya yang selanjutnya.